Masih di mute, Pak. Tidak kedengaran suaranya. Masih di mute. Yang terhormat Menteri Pertanian Republik Indonesia sekaligus Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang kami hormati Imam Besar Masjid Istiqlal, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah sekaligus Rektor PT IKWI, yang kami hormati Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Hasanuddin, yang kami hormati Ketua dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin, yang kami hormati Ketua dan anggota Senat Akademik Universitas Hasanuddin, yang kami hormati para guru besar dan dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang kami hormati tenaga kependidikan Universitas Hasanuddin, dan yang kami banggakan para alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta seluruh mahasiswa yang kami cintai. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang telah hadir baik secara luring maupun secara daring dalam acara Halal Bihalal Virtual Keluarga Besar Sivitas Akademika dan alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih bisa saling berjumpa dan bertatap muka secara daring. Tak lupa pula sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan serangkaian acara Halal Bihalal virtual pada siang hari ini. Baiklah, acara akan diawali dengan pembukaan dan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, tausiah hikmah silaturahmi, doa, dan dilanjutkan dengan foto bersama serta penutup. Hadirin yang berbahagia, sebagai pembuka acara, bersama-sama marilah kita menundukkan kepala sejenak dan membaca basmalah. Senantiasa teriring doa dan harapan semoga acara halal bihalal siang ini akan berjalan dengan lancar tanpa kendala. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Sartil Mu'talif. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Palestina Tubuh MA yang kami hormati Ketua Sekretaris dan anggota Majelis Wali Amanah yang hadir secara daring, kami hormati Ketua Sekretaris dan anggota Senat Akademik yang hadir secara daring, yang kami hormati Bapak-Bapak Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Ketua Lembaga, Bapak Ibu Dekan yang hadir baik luring, berkenan hadir luring pada kesempatan ini ada Bu Dekan KIP, Bu Dekan Keperawatan, Pak Dekan Fisip, dan teman-teman dekan yang hadir secara daring pada kesempatan ini. Yang kami hormati Ketua Sekretaris dan anggota Senat Fakultas Hukum Tasasunuddin serta seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Unhas dan alumni yang hadir secara daring pada kesempatan ini. Tentunya pertama-tama puji syukur kita panjatkan buat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berhalal bihalal pada hari ini bersama keluarga besar Fakultas Hukum Unhas dan alumni. Terima kasih tentunya pertama kami sampaikan kepada Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia selaku Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Unhas yang dalam agenda yang sangat padat pada hari ini beliau berkenan untuk hadir bersama dengan kita. Terima kasih banyak Bapak Menteri, alhamdulillah sehat selalu dan karena kita adalah kebanggaan kami semuanya, alhamdulillah. Dan tentunya terima kasih juga semua saya sampaikan pada Ibu Rektor, pada seluruh pimpinan Universitas Hasanuddin, pada Ketua Stasiun MA, Sekretaris Senat, Ketua dan Sekretaris Senat, anggota Senat, dan seluruh guru besar Universitas Hasanuddin dan juga masyarakat alumni yang hadir pada kesempatan ini.
Alhamdulillah dengan halal ini kita semakin mempererat tali silaturahim kita, saling berkolaborasi untuk satu tujuan, membangun Universitas Hasanuddin yang kita cintai dan juga membangun bangsa Indonesia di negara Indonesia secara luas. Alhamdulillah. Dan tentunya kita semua di Universitas Hasanuddin, khususnya di Fakultas Hukum UNHAS ini juga telah banyak memberikan kontribusi yang baik untuk kepentingan kemajuan UNHAS secara umum, Fakultas Hukum secara khusus, dan juga secara luas untuk Indonesia. Alhamdulillah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas seluruh dukungan, seluruh bantuan yang telah diberikan kepada, khususnya kepada Fakultas Hukum UNHAS dan UNHAS secara umum, khususnya Bapak Ketua IKA yang tentunya mensupport kita dalam rangka melakukan upaya-upaya strategis untuk memajukan Fakultas Hukum UNHAS secara khusus dan UNHAS secara umum. Dan kami mohon perkenan Ibu Rektor untuk memberikan sambutan juga kepada Bapak Menteri Pertanian selaku Ketua IKA, memberikan kami semangat selalu untuk kemajuan alma mater kita tercinta, dan tentunya juga kepada Bapak Kiai Bapak Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA yang alhamdulillah di tengah kesibukan beliau berkenan untuk memberikan tausiah pada kesempatan ini. Terima kasih banyak Pak Kiai atas kesempatan tak. Alhamdulillah, terima kasih. Kita berkenan untuk dapat bersilaturahmi dengan keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan UNHAS serta masyarakat luas secara umum, karena di sini juga hadir berbagai elemen masyarakat alumni kita dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Saya kira itu demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sambutan oleh Rektor Universitas Hasanuddin kepada Ibu Profesor Dr. Ria Aristina Puluguru MA dengan hormat kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua yang kita hormati dan banggakan bersama, tentunya Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Syahrul Yassin Limpo, SHMH MSI, yang juga sekaligus sebagai Ketua IKA Fakultas Hasanuddin. Sehat ya Pak Menteri? Alhamdulillah, senang sekali Pak Menteri meluangkan waktu. Ya Bu. Pak Menteri kita ini setia selalu di antara kesibukan-kesibukannya. Doakan sukses dan sehat. Yang kita hormati yang akan memhikmah halal bihalal pada acara siang ini adalah Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Beliau juga sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal dan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, serta mata kita ke atas gitu. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih di Makassar ya, Prof? Iya, di Bira Kak ini. Saya kira sudah di Boning. Terima kasih Prof atas kesediaan waktunya. Yang saya hormati segenap pimpinan Universitas Hasanuddin, Rektorat, segenap pimpinan MWA, Senat Akademik, dan Dekanat, khususnya jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para guru besar, para dosen, dan para alumni, serta para mitra dan para mahasiswa, serta KTU, Kasubag, Kabak, dan seluruh serta halal bihalal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Pertama tentu rasa syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesempatan silaturahim dengan semangat yang tetap tinggi sekalipun secara virtual, semangat keeratan, kedekatan, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang kedua tentu sekali lagi terima kasih kita terhingga kepada Pak Menteri dan Pak Imam Besar yang berkenan meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan. Ini sangat berarti Pak Menteri.
Pak Prof. Nasaruddin sangat berarti karena kita tahu Komunitas Fakultas Hukum Unhas antara Sivitas, Akademika, dan para alumni adalah suatu entitas yang besar sekali, sangat kokoh dan sangat eksis dalam peran strategis masing-masing dalam berbagai bidang dan profesi masing-masing, sehingga entitas yang besar ini perlu dicas terus semangat kebersamaannya dengan acara halal bihalal ini. Boleh jarak secara fisik, tapi tidak boleh ada jarak dari hati, dari sanubari, apalagi kalau kami dengan Pak Menteri, nggak boleh ada jarak ya Pak Menteri. Oleh karena itu, ini yang kita ingin tunjukkan kepada segenap komunitas yang tergabung dalam komunitas Unhas, alumni dan para sivitas. Karena apa? Manfaatnya tentu secara hikmah, ketakwaan, keimanan kita tidak diragukan. Namun tradisi ini juga syarat muatan akademisnya, Pak. Karena kalau kita bersatu, tidak ada jarak, tidak ada dendam atau sakit hati ataupun ketidakenakan, pasti semangat kolaboratif itu akan konsekuensinya. Di era sekarang kalau kerja tanpa bernetworking, berkolaborasi nggak bisa apa-apa. Saya kira inilah salah satu kekuatan di Fakultas Hukum Unhas ini, antara alumni dan para sivitas dan para anggota, para dosen dan mahasiswa, sesuatu kekuatan yang sangat erat ya, karena kita punya glue-nya, punya pengikatnya. Salah satunya adalah Ketua IKA yang selalu hadir dalam setiap momen ya. Oleh karena itu saya kira saya sangat senang ini bisa diselenggarakan karena kebesaran dalam jumlah ternyata mempunyai linear dengan prestasi yang dihasilkan oleh Fakultas Hukum. Fakultas Hukum adalah salah dua ya, karena sudah dua fakultas yang punya jurnal terindeks Scopus. Ini suatu prestasi yang sangat dibanggakan, tidak mudah menghasilkan ini karena di 16 fakultas ini aja baru 2 yang bisa. Sehingga ini suatu prestasi yang harus kita apresiasi. Salah satunya akibat karena kekompakan, karena kedekatan antara para dosen, peneliti, dan pengelola jurnal. Selamat Bu Dekan, semoga kedepannya Fakultas Hukum makin berjaya, makin unggul, menjadi representasi kekuatan Unhas dalam level nasional, internasional. Semoga hikmah halal bihalal nanti memberi penguatan kepada kita semua oleh Pak Imam Besar Masjid Istiqlal, bagaimana selalu semangat kebersamaan itu jangan kikis dimakan kepentingan-kepentingan personal atau kompetisi-kompetisi individual. Kompetisi boleh, tetapi coba lihat kita tetap dalam satu wadah, satu, yaitu alma mater institusi dan institusi kita. Saya kira itu, terima kasih sekali lagi, semoga sehat semua, masih suasana Idul Fitri, selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Kami atas nama pengelola di level rektorat mohon maaf jika ada yang kurang, ada yang tidak berkenan, dan semoga Allah meridhoi amal ibadah kita di bulan Ramadan dan kita betul-betul kembali fitrah berkontribusi kepada pekerjaan kita masing-masing. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih Pak Menteri, Pak Imam, dan Bu Dekan, serta seluruh semua peserta hikmah halal bihalal FH Unhas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya sambutan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia selaku Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Kepada Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH, MSI, MH, dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang nih. Salam sehat, salam sejahtera, dan semua salam yang baik-baik lah. Ibu Rektor kok makin cantik ya, makin segar, makin berwibawa. Tentu saja Ibu Rektor yang kita semua banggakan, cintai dan hormati. Bahkan tidak saja yang kita muliakan. Kalau rektornya udah segar, apalagi kita yang di bawah rektor ini pasti saja makin segar loh. Terima kasih Ibu Rektor, lama nggak ketemu. Prof. Nasaruddin. Ya, Pak Menteri. Oh, maaf, itu satu Jakarta tapi sejalan sekali bisa ketemu. Bapak udah pulang kampung, kita belum bisa nih Pak. Prof, terima kasih Prof. Saya kira kehadiran Prof akan memberikan pencerahan-pencerahan yang pasti saya menjadi pegangan. Bapak itu salah satu yang selalu saja saya harapkan. Berkali-kali yang terakhir saya minta sekalian doakan semua ini dirjen-dirjen yang saya ganti ini, Bapak yang doakan, ternyata Bapak nggak sempat. Kemarin salat di rumah, saya bahkan minta Prof. Nasaruddin yang lain nggak boleh kecuali dia tidak berhalangan, ternyata berhalangan. Pak Dekan dan semua sivitas akademika, Pak Pradida. Terima kasih, Pak Pradida ini udah mulai gaya-gayanya kayak Ibu Dwi ya gitu. Makin singkatannya berisi-berisi, penyampaiannya berisi. Tapi Lulu itu sampingnya Ibu Prof. Dwi makin kurus, saya lihat itu, kasihan kurang makan saya kira dia. Karena hampir kursi sudah penuh semua, ada PR3, Prof. Hamsa, dan yang lainnya kalau saya sebut satu persatu nggak selesai ini. Peserta halal bin halal, para guru besar yang pasti saya hormati satu-satu, saya minta maaf tidak sebut lagi. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya kira halal bin halal ini yang paling penting adalah kita mampu nggak sudah mengevaluasi Prof. Perjalanan 1 bulan ini, Ramadan, bulan yang lebih baik dari 1000 bulan itu, kan ini selalu kita ucapkan seperti itu. Ya. Tapi menurut saya, Ramadan itu bukan hanya ritual ibadah. Kita tidak harus tunggu Ramadan berikut ke Ramadan berikut dan seperti itu setiap hari, setiap tahun. Banyak orang merasa yang penting Ramadan ketemu lagi lah tahun depan. Padahal menurut saya dalam 1 Ramadan kemudian kita berhalal bin halal, level kita makin naik kan. Ada nggak kontemplasi di kita yang makin baik secara horizontal, secara vertikal? Kalau vertikal kan ya udahlah. Tentu salat kita makin baik, bacaan Quran atau kalau kita sembahyang makin ada nggak 2-3 ayat tambahan yang selalu makin baik. Maafkan saya Prof. Nasaruddin kalau saya berpikir verbal begitu. Tetapi menurut saya itu yang ukuran. Dan ukuran yang paling dalam bagi pejabat, apalagi orang-orang hukum adalah membersihkan kita atau membuat kita makin punya kemampuan berempati terhadap fungsi peranan dan tanggung jawab kita, Bu Dekan. Artinya kita makin orang baik nggak sesudah Ramadan. Maafkan saya Pak Nasaruddin, Ibu Dwi itu penasihat saya mulai dari saya kepala daerah. Jadi seperti itu. Jadi dia juga biasa marah-marah dalam tulisannya waktu saya wagub. Jadi Prof, maaf kalau saya salah, Prof luruskan ya Prof Nasaruddin. Tapi saya pikir kalau kita cuma tunggu Ramadan, tunggu Idul Fitri dan tidak ada juga yang kita lihat apa hasilnya. Dan secara horizontal itu menurut saya adalah empati kita makin baik nggak sama orang. Kalau kita menteri yang mampu jadi teladan yang lebih baik. Saya selalu pikir, aku udah benar nggak ya? Udah benar, lebih bagus nggak dari waktu saya gubernur? Lebih bagus nggak waktu saya bupati? Gitu, karena kan kita tidak pernah bisa puas dengan diri kita. Oleh karena itu, menurut saya yang paling penting dalam halal bin halal ini, terutama orang hukum,
Jangan cuma suka cari-cari salahnya orang. Salah nggak ngomong begini, Bob Farida? Karena orang hukum kan salah satu cari yang paling salah. Tapi bagaimana kita bantu orang menjadi bahagia gitu loh. Jadi halal min halal menurut saya, ya empati, tidak hanya nahan nafsu, nahan apa. Apalagi Lulu, saya kurang curiga ini karena dia puasanya selalu setengah hari, Bu Farida. Artinya saya mau bercandain semua ini supaya jangan terlalu formal kita berhalal bin halal. Tapi yang jelas ada nggak kasih sayang yang lebih, yang kakak ke bawah, yang adik juga sayangi kakaknya. Yang sekarang ini banyak terbalik, Prof Nas. Yang kakak sayang, adik kurang sayang begitu. Jadi seperti itu. Ya, kalau salah kan sudah minta maaf, sebentar minta maaf selesailah. Kalau salah juga aman gitu. Jadi saya di Fakultas Hukum itu yang paling penting, terutama juga di UNHAS, adalah konsolidasi emosional kita. Jadi halal bin halal ini harus menjadi konsolidasi emosional, dan kita harus memang pede, Bu Rektor. UNHAS itu paling baik di mata kita inilah. Kalau masih ada yang celah-celah UNHAS itu, ya orang yang mungkin suruh lalu ke fakultas lain. Barangkali setelah dia di fakultasan baru dia lihat bagus-bagusnya UNHAS. Salah satu contohnya nggak mungkin Menteri Pertanian itu orang fakultas hukum loh kalau bukan dari UNHAS. Iya tahu. Tetapi mampu nggak kita wujudkan kebanggaan kita dimanapun kita berada? Mampu nggak? Ataukah ya kita saling mendoakanlah saling. Kalau begitu yang paling penting dari halal bin halal ini, Prof, ada konsolidasi emosional yang satu untuk menghadirkan saling bantu dan mengajak pada kebaikan. Kita jangan lebih banyak menyalahkan saja. Saya nggak tahu bagaimana hukumnya itu, Pak Prof Nas, tapi sekarang ini kerasanya kita hebat kalau cari kekurangannya orang. Padahal ya apalagi dengan kita pintar nulis kan, saya juga pintar nulis, Prof. Saya lihat kalau orang-orang rata-rata ada yang dia minta, dia tekan dulu kita, Bapak. Itu. Padahal menurut saya kalau minta-minta aja baik-baik, karena pasti itu rezekimu dari Allah juga kan gitu. Kita cuma perantara-perantara saja. Ini keluar konteks ini, agak curhat kayaknya. Jadi seperti itu. Dan izinkan saya, kalau COVID ini sudah baik-baik, sekali-sekali ada perjalanan saya terima di Kementerian Pertanian, Prof. Kalau tidak, bersama semua fakultas hukum yang ada, kita ikut reuni-reuni yuk di tempatnya Kementan, supaya untuk pertama kali orang hukum jadi Menteri Pertanian loh. Tidak gampang, maksud saya kalau soal itu. Oleh karena itu, mungkin saja satu saat mengajak Pak Rektor, Ibu Rektor, kalau sudah ada acara fisikal, sekali-sekali kita ke sawah sama-sama lihat sesuatu, dan saya siap untuk itu, ngajak dengan para mahasiswa melihat bahwa orang hukum itu tidak hanya profesinya ada di sistem hukum yang ada atau perangkat hukum, tetapi dia adalah entrepreneur dan generalis yang terpakai di semua tempat. Tidak ada tempat yang tanpa aturan, dan pada posisi itu orang hukum punya peluang. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin, Ibu Rektor, kapan ke Jakarta, saya tunggu bersama yang lain, Pak Dekan-Dekan, dan lain-lain sebagainya, saya siap terima. Saya siapkan, Ibu mau makan apa? Dari mana? Yang penting kan tidak ada makanan tanpa pertanian, Ibu. Oleh karena itu kau datang aja, Ibu Dia, Prof Dia, saya siapkan Ki, saya terima Ki di sini, mau di mana, mau di puncak, mau di provinsi manapun, saya bisa siapkan. Saya bangga punya rektor, dan kalau sekali-sekali dengan Civitas Akademi agar mereka tahu bahwa kita besar. Sekaligus tentu saja kalau kita ada ketemu saling doakan. Mudah-mudahan
hal-hal yang akan membuat kita terhina, kita bisa hindari. Lebih khusus tentu saja, ajarkan saya, kita semua untuk tidak korupsi. Saya mau pastikan itu. Karena tentu itu adalah bagian-bagian dari pride yang harus ada di kita. Dan tentu saja ini bisa diucapkan gampang, tetapi mungkin saja kita butuh saling penguatan untuk saling menjaga pada kriteria yang ada. Karena kita kan sama-sama sembahyang nih, sama-sama tiap hari berdoa. Tentu saja saling mengingatkan menjadi sangat penting. Nasihati saja saya, Prof. Nasaruddin, dan teman-teman para guru besar yang hadir di sini. Bayangkan itu, Michael, teman saya satu kelas, Pak. Ada di video, di ini tadi saya lihat di virtual, rambutnya udah habis, Prof. Dia. Jadi begitu tuanya kita ini bergaul sama-sama, ada Mas Ba lagi, lebih tua dari saya sekarang, padahal dia itu masih angkatan di bawah saya. Rusli, aduh, semuanya lah. Saya senang banget bisa berhalal bin halal, seandainya nggak takut, apalagi pangeran. Itu udah di gunung-gunung dia di situ. Selamat semua. Maafkan kalau saya tidak sebut ya satu persatu. I love you all. Aku kangen banget bisa ketemu langsung. Kalau tidak, ya WA ya. Saya melalui Lulu lah, atau melalui Prof. Hamzah, apalagi melalui Pak Dekan. Jangan cuma halal bin halal lah ketemu. Gitu. Saya mau sekali ketemu dengan kita semua. Tetapi atas nama IKA Fakultas Hukum, mari kita jaga bahwa world class yang sudah ada di Fakultas Hukum itu adalah world class atas nama kita semua, dan kita adalah bagiannya. Terima kasih Ibu Dewi atas segala dukungan selama ini. Ibu Dekan, Ibu Farida, maju terus. Salam hormat dari kami semua, keluarga besar Fakultas Hukum. Ridha Allah bersama kita. Minal aizin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih. Masya Allah. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada atas sambutannya Menteri Pertanian Republik Indonesia selaku Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Berikutnya, mari kita dengarkan bersama ceramah yang dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Rektor PTIU, kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, dan kita pasti selalu doakan kebanggaan kita, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Pak Syahrul Yassin Limpo, Ibu Rektor yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, Profesor Wiyah, dan tentu Ibu Dekan, Profesor Faridah, dan para keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Alhamdulillah, Pak Menteri baru saja memberikan sesuatu yang sangat seger, benar-benar sangat menyegarkan Pak Menteri ya. Jadi saya kira memang seperti itu. Mencoba untuk memberikan kriteria yang sifatnya lebih konkret ya. Izinkan saya menyahuti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Menteri bahwa halal bihalal itu seperti apa sih sesungguhnya. Jadi kan kita akan yang penting adalah ada moving ya. Jadi ada hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jangan sampai nanti kita asyik melakukan sesuatu tanpa kita sadar bahwa kita berada di mana. Jangan-jangan kita malah lebih mundur. Izinkan saya menampilkan ya, biar nanti sama-sama ini teman-teman di Fakultas Hukum biasanya suka yang konkret, yang ingin spontan. Saya tadi coba coret-coret ya. Saya ingin kita melihat bahwa
pergeseran atau pergerakan kita sekarang ini. Maaf, kita ingin melihat apakah Ramadan ini punya efek di dalam diri kita atau enggak. Karena itu ya ada tingkatan yang paling rendah kualitas keberagaman orang itu adalah orang fasik. Apa yang dimaksud fasik? Fasik itu dari bahasa Arab itu artinya rusak ya. Artinya orang itu belum pantas untuk menyebutnya dirinya sebagai seorang muslim ya. Kenapa? Karena KTP-nya muslim, tapi perbuatannya belum muslim sama sekali, belum tunduk dan belum pasrah. Nah, jadi fasik itu KTP-nya Islam tapi tidak mengamalkan ajaran Islam, fasik. Alhamdulillah kalau kita sudah meningkat, walaupun sifatnya awam, sudah mulai melakukan ibadah tertentu. Orang fasik itu suka melecehkan atau mengejek orang-orang yang mengamalkan ajaran agama. Kita sering lihat ya, orang justru melakukan praktek keagamaan diejek, dihina-hinakan. Persis seperti Abu Jahal dulu. Tidak ada upaya untuk memahami ajaran agama Islam. Ya, umurnya semakin bertambah, tapi kualitas hidupnya itu semakin ya buruk, tidak ingin mengenal Tuhan. Jadi mirip dengan orang yang suka minum lah. Istri yang sering menjadi apa ya? Istri yang sering atau suami tentunya sering menjadi sasaran karena dianggap menyita waktu yang menyepelekan dirinya sendiri. Selalu tidak senang ada anggota keluarganya itu yang melakukan ketaatan. Ngapain melakukan sholat, ngapain puasa. Tidak terdapat tanda-tanda untuk berubah. Tapi masih mengaku muslim, itu persoalannya. Masih mengaku muslim, tetapi ya sama sekali nggak ingin menampilkan sesuatu apapun yang diidealkan sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, mungkin hari ini berubah. Tadinya orang fasik, sekarang mulai melakukan ibadah tertentu, tapi tidak kontinu. Sudah mulai bersahabat dengan atribut Islam dan sudah mulai beribadah secara terbuka. Dulu gengsi itu, tapi sekarang sudah mulai berkenalan. Sudah datang sesekali muncul di masjid. Ya. Sudah mulai aktif untuk mempelajari agama. Sudah mulai pegang-pegang Quran, sudah mulai baca-baca buku agama. Sudah aktif menghimbau keluarga dan rekannya untuk beribadah. Ada sebuah kesadaran tampak di dalam sikapnya. Tadinya nggak pernah disuruh anaknya untuk sholat, sekarang sudah mulai. Ya. Sudah berubah perilaku dan etikanya menjadi lebih saleh atau saleh. Dan sudah terbuka untuk mengakui dirinya sebagai seorang muslim. Dulu enggak. Nah, sekarang sudah terbuka, saya seorang muslim. Tentu saja kita ingin naik kelas seperti Pak Menteri tadi sampaikan. Dari hari ke hari itu kita harus naik tangga, naik kelas. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita sudah menjadi orang awam, tentu kita harus naik menjadi ahlul ta'ah. Kalau ahlul awam itu ialah ibadahnya masih kadang-kadang ditinggalkan, ya gampang sekali mendaruratkan keadaan. Udahlah gampang kok dirafal aja. Atau kalau hilang ya nggak apa-apa, seperti nggak ada beban meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Itu orang awam. Ya. Lalu masih formalitas, sekedar untuk menunaikan kewajiban. Pokoknya Allah Akbar, Qul huwallahu ahad, inna atayna. Sudah itu Assalamualaikum. Lempar peci mukna, nggak perlu cari efek ibadah itu apa pada dirinya. Jadi formalitas. Ya. Kemudian upaya meningkatkan pengetahuan keagamaannya belum serius, walaupun sudah mulai ada. Ya. Belum serius mengajak keluarga dan rekan-rekannya, rekan sekantornya, stafnya untuk berubah. Ya, ibadah itu lebih merupakan urusan personal sehingga mereka tidak akan campur. Walaupun dalam hati mereka sudah ada keinginan untuk berubah. Nah, kalau orang sudah meningkat, ini efeknya bulan Ramadan misalnya, seperti Pak Menteri tadi sampaikan ya, bahwa mungkin siapa tahu ada peningkatan, itu juga perlu kita syukuri ya. Perlu kita identifikasi. Kalau orang sudah meningkat menjadi ahlul ta'ah, sudah aktif melakukan rangkaian ibadah. Tadinya kan enggak. Sekarang, wah itu sudah mulai berkenalan dengan ibadah sunat pun, bukan hanya fardu. Ya.
sudah disiplin mengatur waktu sehingga ibadah itu tidak terganggu. Ya, jangan dulu keluar, nanti kan maghribnya hilang tuh. Maghrib kan pendek, apalagi di Jakarta ya. Nah, jadi saya kira sudah mulai ada. Jangan ke mall sekarang, nanti sholat maghribnya di mana? Mallnya kecil-kecil, seupil begitu. Lebih sholat maghrib dulu baru ke mall. Sudah ada priority di situ. Itu. Sudah ada usaha untuk lebih bersahabat dengan ibadah. Ya. Sudah mulai aktif untuk mempelajari buku-buku agama. Rak-raknya sudah mulai ditayangkan. Ada Qur'annya. Di ruang kantornya pun juga ada mushaf Al-Quran. Nggak dibaca, tapi nggak apa-apa. Sudah mulai ada di situ pemandangan yang lain. Sudah aktif menghimbau keluarga dan rekannya untuk beribadah. Ya, sudah mulai mengingat kuburan orang tuanya. Ayo kita ziarah, dulunya nggak pernah. Sudah ada kebangkitan spiritual pada dirinya seiring bertambahnya usia mungkin ya. Nah, dan yang paling penting juga sudah berubah perilaku dan etikanya menjadi lebih saleh atau salehah. Itu sudah ahlu ta'ah. Tapi kita tidak berhenti di ahlu ta'ah. Di atas langit masih ada langit. Nah, kita ingin tentunya. Nah, ada yang disebut dengan ahlul ibadah. Tidak semua ahlu ta'ah itu ahlul ibadah. Apa bedanya? Tentu kita ingin tahu. Ahlu ta'ah, ibadah itu masih dirasakan sebagai beban, burden, dan dirasakan menonjol sebagai tanggung jawab. Jadi responsibility-nya itu terlalu kuat, transaksional. Pokoknya kita harus melakukan ini, jadi transaksional sifatnya. Jadi tidak karena cinta ya, hanya karena keterpaksaan. Jadi kalau kita tanya diri kita, why do you pray? Because we have to pray, we have to fasting. Tapi kalau ahlul ibadah, because I love to pray. Because I love to pray. Jadi kalau kita melakukan ibadah karena we have to, itu berarti ahlu ta'ah. Kalau kita lakukan ibadah karena I love to pray, misalnya I love to, itu pasti ahlul ibadah. Semua yang dilakukan dengan cinta, itu insya Allah ahlul ibadah. Tapi yang dilakukan dengan terpaksa, itu ahlul ta'ah. Sebetulnya lumayan, tapi masih dangkal. Ahlu ta'ah, ibadahnya dimotivasi oleh keinginan surga dan ketakutan terhadap neraka. Nah, ahlul ibadah, udah. Kita beribadah itu kan bukan karena surga. Nah, orang sudah ahlul ibadah ini benar-benar seperti yang dilakukan tadi, disampaikan tadi oleh Pak Syahrul ya, bahwa kita jangan beribadah karena Ramadan. Benar itu. Jadi, kalau perlu, kita tidak butuh Ramadan. Kita tidak perlu Lailatul Qadar. Ambil itu Lailatul Qadar, ambil itu surga. Karena memang kita akan komitmennya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, bukan lil jannah, lillahi rabbil alamin. Kita tidak butuh Lailatul Qadar. Kita tidak butuh surga. Yang kita butuhkan siapa yang menurunkan Lailatul Qadar, siapa yang menciptakan surga. Surga dan Lailatul Qadar itu makhluk. Jangan kita mencari makhluk dalam beribadah, tapi carilah Sang Khalik, pencipta surga. 80 tahun umurnya cuma cita-citanya sekapling surga doang. Terlalu kecil cita-cita kita kalau surga. Bukankah puncak surga itu adalah sesekali berjumpa langsung dengan Allah? Wujuhu yawma idzin nadrah. Ya. Tapi kalau kita dalam dekapan Tuhan setiap saat, masih perlukah surga? Nah, yang lebih indah dari surga itu adalah masuk di dalam dekapan Tuhan. Itulah ahlul ibadah. Jadi ibadah dimotivasi keinginan surga dan ketakutan neraka lewat. Kalau engkau akan memasukkan aku ke dalam neraka-Mu, memang pantas ya Allah. Tapi kalau engkau akan memasukkan hamba-Mu ini ke dalam surga, memang engkau maha pengampun. Tapi izinkan kami dimanapun engkau menempatkan diri kami. Engkau adalah Tuhan, aku hamba. Aku siap untuk dimanapun juga. Dimanapun aku tinggal. Tapi izinkan aku selalu meneriakkan kalimat cinta. Allahu Akbar. Aku akan perdengarkan di sudut-sudut neraka kalimat cinta terhadap engkau. Ya Allah. Neraka terasa surga itu nanti. Ahlu ta'ah menargetkan pahala dan tolak bala. Karena sekarang zaman Covid takut mati ya udah mulai salat, tapi lewat
COVID nanti mungkin kita akan lihat ya, kalau berhenti karena takut kalau berhenti COVID-19 itu nggak sholat lagi, berarti itu ya kemengetan itu. Nah, kalau orang sudah ahlul ibadah, pahala dan tolak bala itu tidak pernah menjadi target. Semuanya lepas, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ahlul ta'ah berorientasi kepada target kuantitatif, udah salat tarawih tadi 23 rakaat, wah hebat ya. Yo iya dong. Kita jadi hamba harus seperti itu. Kalau ahlul ibadah berorientasi pada target kualitatif, ya Allah, memang ibadah kami lengkap, memang puasa kami lengkap. Tapi isinya kok saya ragukan. Hambamu adalah sederhana. Hambamu bukan wali yang mampu khusyuknya luar biasa. Tapi terimalah apa adanya. Ini kemampuan kami, ya Allah. Jadi merasa tidak ada apa-apanya apa yang dilakukan. Oksigen yang kami hirup setiap hari, gratis semuanya. Nggak ada efeknya, nggak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang kami lakukan. Ibadah itu bukan, ya, jadi kalau ahlu ta'ah itu masih kayak pedagang. Ya Allah, saya sudah lakukan. Saya sudah bayar, tapi barangnya mana gitu kan. Saya sudah lakukan sholat, tapi kok doa saya nggak dikabul-kabulkan. Kalau ahlul ibadah, nggak ada hubungannya antara ibadah dengan pengabulan doa. Bahkan orang yang ahlul ibadah, dia tidak prioritas untuk dikabulkan doanya. Yang paling penting itu adalah berdoa. Berdoa itu adalah mukhul ibadah, kata Rasulullah. Berdoa itu adalah puncak daripada segala puncak ibadah. Bahkan perbuatan berdoa lebih nikmat daripada pengabulan doa itu sendiri. Ya Allah, aku tidak minta dikabulkan doanya, tapi aku bersyukur karena aku bisa berdoa terhadapmu. Bukankah doa puncak pendakian seorang hamba kepadamu, ya Allah? Jadi orang awam itu yang lebih penting pengabulan doanya. Tapi kalau ahlul ibadah, yang lebih penting berbuat doa itu. Karena perbuatan doa itu puncak daripada ibadah. Dan puncak ibadah itu puncak kenikmatan. Nggak ada artinya pengabulan doa kalau kita sudah menikmati nikmatnya ketika orang berdoa. Ya Allah. Nah, kalau ahlul ta'ah, intensitas ibadah itu ditentukan oleh suasana moodi. Jadi kalau lagi mood, 2 juz itu 1 kali duduk dapat itu. Tapi kalau lagi nggak mood, 1 kali bunyi handphone baru setengah halaman udah lewat itu. Nah, jadi kalau ahlul ibadah, handphonenya bunyi enggak. Itu paling siapa? Aku ingin bermesraan dengan Tuhanku. Apapun yang terjadi. Kalau ahlul ta'ah, jangan-jangan orang tua sakit, jangan-jangan bos atasan kita minta. Tapi kalau kita ahlul ibadah, siapapun yang minta, Tuhan lebih bagus, lebih tinggi kok daripada mereka. Itu bedanya. Ahlul ta'ah ukurannya itu formalitas, sedangkan ahlul ibadah ukurannya substansi. Masya Allah, tentu harapan kita bagaimana dengan pasca lebaran itu kita mampu naik kelas menjadi ahlul ta'ah, lalu naik lagi ke kelas atas yang disebut dengan ahlul ibadah. Bapak Ibu sekalian, ahlul ibadah juga ternyata di atas langit masih ada langit, masih ada yang kita kenal dengan ahlullah. Apa bedanya ahlul ibadah dengan ahlullah? Kalau ahlul ibadah masih menyadari adanya subjek dan objek. Tapi kalau sudah menjadi ahlullah, sudah tidak ada lagi objek dan subjek, sudah menyatu. Engkau adalah aku, dan aku adalah engkau. Jadi ketika pengemis datang di depan rumahnya, bukakan pintu. Loh, kan sudah dikasih kemarin, kata pembantunya. Enggak, itu adalah aku. Jadi kalau kita menganggap pengemis itu adalah aku, enggak ada lagi kalimat, oh itu kebanyakan tadi itu saya kasih. Enggak ada ukuran-ukuran seperti itu lagi. Apakah kita pelit memberikan diri sendiri? Kan tidak. Nah, selama masih ada engkau dan aku, itu tidak akan menjadi ahlullah. Jika lebur engkau dan aku menjadi satu, maka itulah yang kita harapkan dan itulah ahlullah. Kucing tetangga kelaparan karena mudik pulang kampung. Mbak, tolong belikan makanan kucing. Mana? Itu kan kucing tetangga, Bu. Enggak, itu adalah aku. Begitu dikasih makan makanan kucing, alangkah lahapnya kucing itu makan. Aku sedang menikmati makanan ini. Loh, kucing tetangga kok dikasih makan, Bu? Ya, ini kucing ini adalah aku. Kembang di pot tetangga itu juga nggak pernah disiram pulang kampung semuanya.
disiram pakai ember. Pak, itu kan tetangga punya, Pak. Ya nggak apa-apa. Kembang ini adalah aku, dia juga butuh makan. Rumput yang menguning tidak pernah disiram hujan, dia siram. Rumput ini adalah aku. Masya Allah. Itu Allah. Nggak ada lagi cara. Jadi kalau ahlul ibadah masih mengatakan aku membantu anak yatim dan fakir miskin. Kalau ahlullah itu anakku sendiri. Yatim itu anakku. Bahkan anak yatim itu adalah aku. Ahlul ibadah masih sering menggunakan rasio pikiran di dalam beribadah. Oh, ya, ini bahasanya Pak Gubernur, Pak Gubernur ya. Jadi ya kita pilih-pilih lah mana yang paling pantas untuk kita kasih ikan, mana yang dikasih pancing, mana yang layak mendapatkan perahu. Mengasih perahu bagi orang yang pantasnya dapat ikan itu nggak produktif. Demikian pula sebaliknya. Jadi masih ada pemikiran. Nah kalau ahlullah nggak pakai ukuran pemikiran lagi. Jadi sudah sepenuhnya dikendalikan oleh emosi cinta di dalam beribadah. Nah, subhanallah. Ahlul ibadah masih membedakan antara ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Masih ada ini kan ibadah ghairu mahdhah. 2 rakaat sesudah salat isya itu ibadah mahdhah. Tapi tambah lagi 2 rakaat sesudahnya. Berarti rakaat kedua setelah itu namanya ibadah ghairu mahdhah. Bagi orang yang ahlullah itu nggak ada bedanya antara mahdhah dan ghairu mahdhah. Apalagi yang wajib dan sunat itu sudah menyatu. Nah kita inginkan antara makruh dengan haram samain aja. Dan antara sunat dengan kewajiban disamakan aja. Dan itulah ahlullah. Meninggalkan puasa Senin Kamis seperti meninggalkan puasa Ramadan. Meninggalkan sholat duha seperti meninggalkan sholat 5 waktu. Tidak membaca wiridnya yang lengkap seperti meninggalkan kewajiban. Itu adalah ahlullah. Berbangga, bersyukurlah kepada Allah SWT yang sudah melekat di sini. Yang sudah tidak membedakan sunat dan yang wajib secara rutin dalam kehidupannya. Kata Rasulullah, orang itu akan meminjam mata Allah untuk melihat, meminjam telinga Tuhan untuk mendengar. Tentu sudah tidak ada alam gaib bagi yang bersangkutan. Jangan memandang enteng orang ini, sebab keinginannya adalah keinginan Tuhan. Wali lah istilahnya. Dekati orang itu, minta doa, minta didoakan. Sebab tidak ada jarak lagi dengan Tuhan. Ya. Kalau ahlul ibadah masih mempunyai target terhadap Allah, masih ridha. Ya. Tadi kan ahlul ta'ah ingin surga, takut neraka. Kalau ahlul ibadah, aku enggak butuh surga, tapi yang kamu butuhkan adalah ridha. Hanya ridhamu yang kami mohon ya Allah. Ahlullah, ridha pun juga tidak dibutuhkan dari Tuhan. Ya, yang penting aku pasrah. Terserah engkau adalah Tuhan, aku hamba. Ya. Kalau masih selektif, masih ada prioritas, berarti aku bukan hamba yang setia. Namanya hamba total, menghambakan dirinya secara total kepada Tuhan. Engkau lah segalanya, apapun. Jadi sudah seperti itu. Makam spiritualnya orang ahli ibadah ialah makam Qaba Qausain, sedangkan ahlullah itu makam spiritual makam adnan. Nah, jadi saya kira ini panjang penjelasan yang terakhir ini. Alhamdulillah kemarin kita baru memulai sebuah pengajian intensif eksekutif ya di Unhas, itu ada 50 dokter spesialis kita. Kita mulai pertemuan kemarin dan insya Allah akan rutin setiap hari Sabtu pagi. Nah, Ibu Dwiya, Pak Menteri dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada teman-teman Fakultas Hukum yang memberi kepercayaan kepada saya untuk mengisi acara halal bihalal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya saya ingin kita berdoa bersama. Doa kali ini kita sampaikan kepada salah seorang alumni terbaik kita, Pak Menteri Pertanian, ya, Fakultas Hukum tapi Menteri Pertanian. Kita mohon supaya betul-betul amanah, betul-betul diberikan sesuatu yang luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun juga Ibu Rektor, Ibu Dekan, dan seluruh jajaran pimpinan juga Fakultas Hukum menjadi kebanggaan nasional, kebanggaan kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Allah, irhamna ya arhamar rahimin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa la ilaha illa anta. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la mubtala illa afiyatah wa la daynan illa qadaitah wa la dalan illa hadaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la mujahidan fi sabilika illa nasartah wa la waladan illa aslahta wa la 'aiban illa satarta wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirati illa ridha wa lana fiha salahun illa a'antana 'ala qada'iha wa sirta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbirhamhuma kama rabbayana shighara, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah ceramah silaturahmi. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah atas segala yang telah disampaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala doa yang baru saja dipanjatkan, insya Allah. Baik, sebelum kita berfoto bersama tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu oleh Ibu Dekan Fakultas Hukum. Ya baik, terima kasih. Saya hanya sekali lagi menyampaikan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada Pak Kiai. Terima kasih banyak Prof atas perkenannya di tengah kesibukan yang luar biasa bersama-sama dengan Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Untas secara umum, dan juga beberapa teman-teman dari masyarakat yang hadir di sekolah ini. Sehat selalu Pak. Ya, insya Allah mudah-mudahan nanti ada waktu yang bisa luring. Kami mohon perkenan Pak Kiai, Pak Imam Besar Masjid Istiqlal untuk bisa bersilaturahim di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara ringan nantinya, insya Allah, dan ada waktu untuk kita. Terima kasih tentunya kepada Ibu Rektor Universitas Hasanuddin yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini, memberikan sambutan, memberikan semangat selalu untuk kita semuanya, dan secara khusus kepada Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia selaku Ketua IKA yang tiada henti memberikan dukungan, support, dan semangat, dan selalu bersama kita pada setiap event, setiap acara yang kita lakukan, baik di Fakultas Hukum Unhas maupun di Unhas secara umum. Terima kasih juga sekali lagi pada seluruh pimpinan yang hadir, Pak Rektor, Pak Sekun, Pak MWA, Semak Akademik, Bapak Ibu Dekan Universitas Hasanuddin, dan berkenan luring pada sebabnya Pak Dekan Fisip, Ibu Dekan Keperawatan, dan Ibu Dekan FKIP. Terima kasih banyak berkenan hadir, dan juga seluruh guru besar Fakultas Hukum, dosen hadir pada kesempatan ini baik luring maupun daring, dan juga seluruh anak-anak mahasiswa disponsori oleh Presiden dan Wakil Presiden BEM dan seluruh pimpinan lembaga yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih Bapak. Masih ada Pak Menteri, alhamdulillah, terima kasih banyak. Selalu dukungan tak, selalu semangat tak, alhamdulillah, luar biasa kami selalu merasa bersemangat. Dan terima kasih juga mencoba. Pak Kiai, terima kasih banyak Prof. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi atas perkenan bersama kami Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sehat selalu, dan juga Pak Menteri sehat selalu. Insya Allah doa kami tidak henti. Ya. Alhamdulillah memimpin. Sakir Pak Rasa. Acak. Jadi, oh Pak. Ada Prof. Sakir, ada banyak teman-teman berprasa guru besar kita hadir bersama, alhamdulillah. Di ruang ini juga keluarga besar banyak juga yang hadir luring, dosen-dosen kita dan teknik serta dari mahasiswa, Presiden BEM, Wakil Presiden dan seluruh ketua lembaga, ada DPM dan MKM dan seluruh ketua-ketua yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih sekali lagi, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana rambutmu, Michael?
habis nih. Marcel ya. Ada Pak Aidir tuh, Pak Aidir di mobil. Di mana nih Pak Aidir? Mau kemana dia itu, Prof? Udah mami dia tegur-tegur ke Pak Aidir tuh dong. Oh ya, Pak Edir juga lagi di mobil. Kemana Ki, Prof? Di Jakarta kini. Pak Aidir. Tutup ya. Prof Budi, terima kasih Pak Dekan. Dekan-dekan semua hadir juga Prof di sini, Pak Menteri. Pak Dekan, makasih semua. Kapan-kapan ketemu. Salam hormat Pak Menteri. Siap, Di. Pak Menteri, salam hormat. Siap. Wis. Naseh. Pak. Salam hormat Pak Prof Nasar ya. Ibu Rektor, Ibu Dekan. Prof Farida, kapan-kapan kalau di Makassar, semua dekan-dekan kita aja makan siang atau apa, makan malam. Kalau dibolehkan, saya ngundang lah Prof Imam ya. Siapa sini kalau dek ini mah. Kalau bisa, ya dekan-dekan diundang makan sekali-kali oleh menterinya Fakultas Hukum, termasuk Pak Edir, yang lain. Saya juga dong. Iya pasti nih. Nah, ini sesudah minggu-minggu depan ya, sekitar tanggal 7-8 boleh nggak? Prof Farida boleh nggak? Mau di kampus juga boleh lah. Kan pakai physical. Pak Menteri. Ikutkan juga Pak Menteri. Siapa itu? Artin. Ben. Itulah kau harus. Ya. Kalau perlu yang di gunung-gunung itu di mana? Di bilik-bilik lah. Iya. Di mana? Jangan di kampus, bosan lah. Mau nggak, Prof? Prof Farida? Pokoknya yang terlalu lama. Hamzah atau Cah? Iya, siap. Lulu jadi event organizer. Host. Nah, setuju. Ya. Boleh ya? Ya. Boleh, Prof. Kalau itu Karena sekali. itu undang halal baru tidak kita makan. Gimana caranya? Pak, lapar lah. 5 menit lagi. Pak Menteri, perlu ngopi bareng. Oh, Di Makassar. kalau kopi malam-malam itu. Kopret tidak. Oh, Sakir. Jadi gimana, Prof? Farida, aku tunggu ya. Iya, siap. Kita atur Pak Menteri, insya Allah. Ya. Saya di Makassar sekitar tanggal 7, 8 lah, tanggal berapa begitu. Ya. Intinya makan malam, mau di hotel, boleh malam atau siang, tapi sesudah itu di atas tanggal 7. Di atas itu lah. Atau sebelum tanggal 7 sekalian. Saya ada perjalanan ke Papua, saya singgah tanggal 7, kira-kira jam tanggal 8 lah. Kalau mau di gunung-gunung, kita bisa di rumah makan yang ikan-ikan itu di bilik-bilik, itu kurang lebih, atau ada tempat lain kah? Sampai Pangkep yang jelas 1 jam pulang. Atau mau di Jeneponto, kita potong kuda lah. Kalau Jeneponto kan banyak yang belum makan kuda nih. Pak Musakir. Siap. Prof Nasarudin udah pulang dari Bone? Saya di Bira. Oh, kapan kita pulang, Prof? Hari Jumat, insya Allah. Ini tanggal 7 belum ya? Masih 2 jam. Masih di Jakarta, tapi kalau kita. Makassar cuma 2 jam, Bro. Iya, Prof. Yeah. Jadi gitu, Pak. Saya Prof Hamzah dengan Prof dulu tolong di organizing. Artinya menindak dan luci sesudah halal bihalal virtual, halal bihalal makan-makan kan rekan. Nanti saya jadi pengawasnya Pak Menteri. Oh iya, Ben. Boleh. Oke. Saya tunggu ya. Ya, makasih Pak Menteri, makasih. Prof Ima atur ya. Prof Ima atur. Oke. Thank you. Terima kasih. BPK dulu. Iya, Prof. Masari. Iya. Kak Aidir, apa kabar? Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya, dan di penghujung acara mari kita berfoto Tapi kan ada serta halal bihalal
untuk menyalakan kameranya, dan kami silakan kepada host untuk mengambil gambar semua peserta. Ya, kita akan mulai ambil foto bersama dan kita ambil dari layar 1. Silahkan. Coba sedikit. Iya. Dan berikutnya ambil dari layar 2. Silahkan. Oke, baik. Inilah serangkaian acara halal virtual akademika dan alumni Fakultas Universitas Hasanuddin 2021. Semoga kita bisa berjumpa kembali di acara halal bihalal tahun depan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Rektor.